Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Prianggo Karunia Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Dan saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir di presentasi kita pada hari ini secara online. Semoga presentasi kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, di sini saya Repiani sebagai moderator dari kelompok 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayah kita masih bisa melaksanakan kuliah kita secara online, dan salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami kelompok 4 mengambil judul dalam penelitian ini yaitu pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan aplikasi Shopee pada mahasiswa PAI 3H IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi awal yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudara kita Abdul Rashid. Kepada Abdul Rashid dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya menjelaskan materi pertama, yang dimana tentang latar belakang masalah. Di era perkembangan zaman teknologi, saat ini sudah sangat berkembang pesat, mulai dari berkomunikasi, bahkan proses jual beli barang yang dapat dialihkan secara online. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan kegiatan jual beli, pembelian, logistik, atau kegiatan manajemen kelompok. Hal lainnya melalui web, aktivitas bisnis dilaksanakan dengan transmisi data elektronik via internet. Shopee sebagai salah satu aplikasi belanja online terbesar di Indonesia telah berhasil menarik perhatian banyak konsumen, termasuk mahasiswa. Aplikasi Shopee merupakan sebuah platform marketplace online yang menjembatani antara pembeli dan penjual untuk mempermudah proses transaksi jual beli melalui perangkat smartphone. Mahasiswa sebagai konsumen muda sangat bergantung pada aplikasi e-commerce untuk memenuhi kebutuhan barang-barang seperti pakaian, alat tulis, dan bahkan kebutuhan sehari-hari lainnya. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan aplikasi e-commerce adalah tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kualitas produk, kecepatan pengiriman, dan layanan pelanggan. Namun, dalam konteks ini, kami di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung terdapat kebutuhan untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka terhadap penggunaan Shopee. Mengingat kebiasaan belanja mahasiswa yang memiliki anggaran terbatas, mereka cenderung lebih selektif dalam memilih aplikasi yang menawarkan keuntungan terbaik. Yang kedua itu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis data kuantitatif pada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan aplikasi Shopee. Yang kedua, untuk menganalisis data kualitatif pada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan aplikasi Shopee. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan keterkaitan antara data kuantitatif dan kualitatif pada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan aplikasi Shopee. Jadi, alasan kami untuk memilih judul ini yaitu karena banyaknya mahasiswa hendak keluar untuk belanja karena malas. Jadi lebih baik menggunakan aplikasi Shopee ini untuk belanja kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rashid yang sudah menjelaskan dari
latar belakang masalah dari penelitian ini dan alasan kami memilih topik penelitian ini. Selanjutnya kita ke pembahasan analisis data kita ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Susi Susanti mengenai deskripsi data. Kepada Saudari Susi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin moderator, deskripsi data yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dan analisis datanya berbentuk angka yang digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus dinivisi dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel. Sedangkan jenis penelitian kedua merupakan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif analisis. Sehingga jenis penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif, Bogdan, dan Taylor dalam Lecky Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Baiklah, saya alihkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Susi sudah menjelaskan mengenai deskripsi data yang digunakan. Selanjutnya kita melanjut ke pembahasan analisis data kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Lara. Kepada Saudari Lara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai analisis data kuantitatif. Yang pertama itu dalam proses pengumpulan data, tadi telah dijelaskan deskripsi data kuantitatif oleh pemateri kedua. Nah, prosedur kami dalam mengumpulkan data, kami mempunyai dua buah variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Yang mana variabel X ini yaitu pada variabel Y yaitu pada penggunaan aplikasi Shopee. Dan pada variabel X, kepuasan pelanggan, kami menggunakan 4 indikator, yaitu kualitas produk, harga produk, faktor emosional, biaya, dan juga kemudahan. Dan setiap indikator tersebut kami mengajukan atau membuat 3 pernyataan ataupun 3 pertanyaan untuk masing-masing indikator tersebut yang akan dan kemudian kami sebarkan dalam bentuk kuesioner. Dan pada variabel kedua yaitu variabel Y untuk penggunaan aplikasi Shopee itu kami ada 3 indikator. Yang pertama adalah estimasi waktu, kedua adalah kemudahan, dan terakhir adalah kepercayaan. Yang mana untuk setiap indikator kami menyebarkan sebanyak 4 pertanyaan ataupun 4 pernyataan, yang mana itu semua akan menjadi bahan utama kami dalam menganalisis data. Baiklah, setelah kami dapat data atau setelah kami mengumpulkan data tersebut, kami lanjutkan dengan memvalidasi data. Dari variabel X atau kepuasan pelanggan, itu ada 12 soal dari setiap indikator. Untuk setiap indikator itu ada 3. Dan ternyata setelah kami tes kevalidasinya itu, ada 2
buah pernyataan yang tidak valid, yaitu pada pernyataan ke-11 dan juga pernyataan ke-12. Setelah diuji, ternyata R hitung pada pertanyaan ke-11 itu lebih kecil daripada R tabel, begitupun dengan pertanyaan yang ke-12. Pada variabel Y untuk penggunaan aplikasi Shopee tersebut, itu juga sama, terdapat dua pertanyaan yang tidak valid, yaitu pada pertanyaan ke-7 dan juga pada pertanyaan ke-8, yang mana signifikansi atau R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel yang telah ditentukan. Untuk validitas data, sekian saya lanjutkan kepada hasil data grafik, yaitu yang mana grafik ini kami menggunakan data dari total nilai variabel X dan juga total nilai variabel Y. Yang mana pada grafik variabel X itu ternyata pada nilai yang 40 itu yang lebih dominan atau yang lebih banyak dipilih oleh orang, yaitu dengan persentase sebanyak 28. Begitupun dengan variabel Y. Variabel Y itu jumlah yang paling banyaknya itu adalah pada jumlah ke-32 atau jumlah 32 dengan persentase juga sama, itu sebanyak 28%. Terus untuk terakhir itu adalah interpretasi statistik deskriptif seperti yang telah ditampilkan di makalah kami. Bisa dilihat pada tabel dari statistik deskriptif untuk variabel X dan juga variabel Y, yang mana telah ditampilkan pada layar. Untuk variabel X dan juga variabel Y, pertama saya akan menjelaskan tentang variabel X yang terlebih dahulu, yang mana di sini untuk rata-rata variabel X yaitu 34,22, mediannya 34,0, modusnya 40, standar deviasinya 4,462, skewness-nya 0,04, dan ini menunjukkan bahwasanya pada variabel X itu terdapat skewness atau kemiringan karena lebih kecil dari signifikansi alfa yaitu 0,05. Terus range-nya itu 14 atau jaraknya, minimumnya 26, maksimum 40, dan jumlahnya 700. Untuk nilai variabel Y, untuk rata-rata variabel Y itu 34,13, tidak beda jauh ya dari yang variabel X. Untuk mediannya 33,0, modusnya 34, standar deviasinya 3,402, dan pada variabel Y itu tidak terdapat skewness atau tidak terdapat kemiringan karena signifikansinya itu lebih besar daripada signifikansi alfa yaitu 0,05, sedangkan range-nya itu 10, minimumnya itu 29 dan maksimumnya itu adalah 39, dan terakhir itu adalah jumlah pada variabel Y yaitu 785. Mungkin penjelasan dari saya mengenai analisis data kuantitatif cukup sekian. Saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lara Giniarti mengenai analisis data kuantitatif. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan analisis data kualitatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Manda. Kepada Saudari Manda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan penelitian kami, yakni analisis data kualitatif. Shopee adalah platform perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan marketplace yang berkantor pusat di Singapura. Nah, Shopee dikelola oleh Garena Group yang sekarang berubah menjadi Sea Group. Nah, Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Saat ini, jual beli online itu sudah sangat familiar di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat bisa membeli berbagai produk tanpa harus keluar rumah. Cukup dengan terhubung ke internet, hal ini membuat transaksi lebih mudah, karena kita bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja. Aplikasi seperti Shopee semakin populer, yang menyebabkan banyak sekali online shop bermunculan. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi semakin canggih, dan para pelaku online shop perlu memahami etika transaksi jual-beli
yang baik agar bisa menarik perhatian konsumen. Lalu selanjutnya, kami juga sudah melakukan wawancara terbuka kepada beberapa pengguna Shopee, dan dalam penelitian kami juga ada beberapa indikator yang sudah kami cantumkan di penelitian kami. Yang pertama, ada keamanan aplikasi Shopee. Nah, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang keamanan saat berbelanja di Shopee, yang dikemukakan oleh saudari Okta, beliau mengatakan, saya sering berbelanja di Shopee karena saya merasa percaya pada aplikasi Oren, apalagi ada fitur untuk menambahkan biaya menghindari barang rusak itu, dan aplikasi Shopee juga ada sistem pembayaran COD cek dulu. Jadi, jika barang tidak sesuai dengan pesanan, bisa langsung diajukan pengembalian barang ke kurir. Nah, dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi Shopee dapat memberikan rasa percaya terhadap pelanggan saat berbelanja online di aplikasi Shopee. Nah, begitu juga dengan pendapat saudari tentang COD dijelaskan langsung oleh saudari Ipa, yang dimana ia mengatakan bahwa sistem COD kayak transaksi online ya sangat membantu selama aku menggunakan Shopee. Ketika aku menggunakan transaksi COD, aku bisa menggunakan pilihan COD cek dulu. Dan juga kalau aku males, bisa menggunakan via transfer. Nah, kalau barang tidak sesuai dengan apa yang aku pesan, aku bisa mengajukan pengembalian dana dan juga pengembalian barang kepada pihak penjual Shopee. Nah, peneliti juga melakukan penyimpulan bahwa dalam COD dan via transfer yang telah disediakan oleh Shopee sangat amat membantu pelanggan yang ingin berbelanja produk bisa melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Dan juga dengan Shopee menerapkan sistem COD cek dulu, membuat pelanggan semakin tertarik untuk menggunakan transaksi COD. Sama halnya dengan transaksi via transfer. Ketika produk pelanggan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan, maka pelanggan bisa mengajukan pengembalian barang dan juga pengembalian dana kepada pihak penjual Shopee. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Manda penjelasan mengenai analisis data kualitatif terkait indikator keamanan. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis data kualitatif terkait indikator estimasi waktu. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami cantumkan di hasil penelitian kami, bahwa dengan estimasi waktu ini pelanggan selalu melihat estimasi waktu pengiriman ketika berbelanja online di Shopee. Jadi pihak Shopee itu selalu memberikan informasi update pengiriman paket pesanan dan memberitahukan informasi jika pesanan mengalami kendala dalam perjalanan. Jadi estimasi waktu di sini adalah kemungkinan waktu itu sampai atau jangka selama pengiriman barang itu. Jadi pelanggan dapat mengetahui kapan tiba barang yang dipesan tersebut. Kemudian indikator selanjutnya itu indikator kemudahan. Di sini kami juga sudah mewawancarai salah satu responden. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan tentang kemudahan terhadap penggunaan aplikasi Shopee, dapat peneliti simpulkan bahwa Shopee di sini membuat kemudahan para pelanggan daripada aplikasi online lainnya, di mana bukan hanya ongkir saja yang murah, tetapi barang yang dijualkan dalam Shopee juga terjangkau, sehingga pelanggan tidak perlu berbelanja keluar rumah, tetapi cukup diam di rumah, pelanggan bisa berbelanja dan tinggal menunggu pengiriman barangnya. Jadi terkait indikator dari keamanan, estimasi waktu, dan kemudahan, responden merasakan kepuasan dalam penggunaan aplikasi Shopee itu sendiri. Itu saja terkait analisis data kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu integrasi temuan data kuantitatif dan kualitatif yang akan dijelaskan oleh saudara kita kepada saudara Imam. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasikan materi terakhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, integrasi temuan data kuantitatif dan data kualitatif. Setelah kami lakukan penelitian dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu dengan data kuantitatif dan data kualitatif, kami menemukan bahwa
Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kepuasan pelanggan terhadap Shopee. Ini berarti bahwa baik hasil survei berbasis angka atau kuantitatif maupun wawancara atau observasi yang biasa disebut dengan kualitatif memberikan kesimpulan yang serupa. Kami juga memberikan skor rata-rata kepuasan pelanggan pada skala 1 sampai 4 atau persentase pelanggan yang puas. Data kuantitatif menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan berada di angka 3,4. Dengan itu dapat disebut atau dapat ditarik kesimpulan maka pengguna aplikasi Shopee sangat puas dengan apa yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Kemudian pada data kualitatif atau kami mengambil datanya dari wawancara, ulasan pelanggan, atau diskusi terbuka menggali alasan dibalik tingkat kepuasan tersebut, seperti faktor yang mempengaruhi persepsi pelanggan. Pelanggan merasa puas karena aplikasi Shopee memudahkan pelanggan dalam berbelanja online, baik dari estimasi waktu pengiriman, keamanan barang yang dibeli, dan kemudahan dalam transaksi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan kedua data kuantitatif dan kualitatif yang kami peroleh melalui survei kepada mahasiswa, pada sebagian mahasiswa PAI, IAIN, Sasbabel, mayoritas pengguna Shopee menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi kepuasan itu adalah diantaranya harga yang kooperatif, kemudian keamanan produk, serta kemudahan dalam proses pembayaran. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan mahasiswa PAI, sebagian besar juga merasa bahwa Shopee memberikan kemudahan dalam berbelanja, baik untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka menghargai berbagai promo dan diskon yang diberikan yang dianggap sangat membantu mengurangi biaya belanja mereka. Kemudian di sini kami ada 2 rekomendasi. Yang pertama, 1, peningkatan kualitas layanan aplikasi Shopee. Kepada pihak Shopee perlu terus meningkatkan kualitas layanannya, baik dalam hal kecepatan pengiriman, kemudahan penggunaan aplikasi, keamanan dalam transaksi, kecepatan ruang pelanggan responsif, serta kepastian harga yang terjangkau. Kemudian rekomendasi yang kedua, peningkatan program loyalty. Shopee bisa mempertimbangkan untuk memperkenalkan atau memperkuat program loyalty yang memberikan manfaat lebih bagi mahasiswa yang sering berbelanja seperti poin reward, voucher diskon, atau akses eksklusif ke produk tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada moderator saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Imam dan teman-teman yang lain yang sudah mempresentasikan materi pada online presentasi kali ini. Alhamdulillah, sampailah kita kepada ujung presentasi hari ini. Saya Repiani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dan semoga penelitian kita selanjutnya lebih baik dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Saya Repiani selaku moderator. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.